kan sering saya nolak, saya penolakan gitu, enggak saya pernah terima. Nah, saya terima semuanya dan kemudian saya terapkan semua. Nah, goal saya sekarang sudah berubah, Teh. Saya lupakan itu sebagai seorang penyembuh dengan air suci karena itu saatnya belum buat tepat saat dengan kondisi saya sekarang. Nah, kemudian goal saya itu saya sehat gitu. Kemudian saya sehat, saya kuat, saya bahagia, saya berkelimpahan, dan saya bisa membahagiakan orang lain. Itu goal saya. Keren, 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 Ya, keren. ya, itu goal saya sejak saya jatuh, Teh. Sejak saya jatuh, itu goal saya. Sekarang udah Setiap sehat ya Bu ya? Udah bisa ya, jalan ya wow. sekarang ya? Nah, inilah yang menakjubkan Mas Hendra. Kan Heeh. dokter itu memperkirakan saya sebulan, Hmm. bahkan 2 bulan di usia saya. Nah, ya, saya terapkan teorinya ini prakteknya TPB. Saya 1 minggu udah bisa jalan. Oke. 1 minggu Teh, saya sudah bisa jalan dengan Ini menerapkan Pak. semua yang saya disampaikan TPB. 1 minggu saya sudah bisa jalan, saya sudah bisa ya jalannya 1 minggu itu dari tempat tidur saya sudah bisa ke kamar mandi. Biasanya saya semuanya di tempat tidur Teh, sampai belajar pakai pempes tuh loh, Mas Hmm, Hen. hmm, hmm, Ya, hmm, hmm, masih hmm. belajar. Tapi seminggu saya udah bisa ke kamar mandi dan 2 minggu, Mas Hendra, saya jalan-jalan. Pada saat saya goal itu kemarin di samping saya ada itu apa namanya Teh, quantum jam itu, saya selalu berkomunikasi dengan kaki saya selama seminggu itu. Saya ajak Good, bicara kaki good, saya Teh. Gimana, good. gimana? Gini Ngobrolnya saya, gimana? "Al- kakiku, Hmm? sayangku," saya bilang Hmm. gitu. "Kamu pasti sehat ya. Kamu pasti sehat. Kamu pasti kembali seperti semula. Nanti kalau kamu sudah sehat, seperti kemarin saya ajak jalan-jalan kamu ke pantai, Hmm, melihat hmm. pantainya indah, kemudian saya ajak jalan-jalan ke sawah. Iya, Dan ya. kemarin saya pernah ke Jepang, Mas. Hmm, hmm, Nah, hmm, di hmm, situ hmm. kan penuh saya jalan kaki. Saya belikan sepatu waktu itu kaki saya karena musim salju. Iya, iya, iya. Saya bilang gini, kamu cantik sekali loh pakai sepatu ini akan jalan di atas salju gitu. Pas musim Hmm, salju hmm. Teh, saya bayangkan suasana itu. Dengan kaki saya bicara. Saya bayangkan semua itu keindahan yang saya pernah rasakan bersama kaki-kaki saya pada saat saya belikan sepatu baru. Saya ajak jalan-jalan kemana-mana itu saya bayangkan terus pada saat saya sakit. Nah, itu betul-betul menyebabkan dalam seminggu, Teh, saya sudah bisa jalan Keren, tuh. keren Bu, Da- keren Bu. Ya, dua, dua Sumpah minggunya, keren. 2 minggunya Teh. 2 minggu kemarin, 2 minggu saya jalan-jalan gitu, saya mencoba kaki saya, dan itu saya yakin dan saya percaya sekali sudah sembuh gitu. Tahu-tahu saya jalan bersama teman-teman, ada grup jalan sehat gitu, saya ikut langsung di dalamnya karena sudah 2 minggu saya libur, tidak ikut kegiatan. Ternyata saya bisa jalan 2 jam naik sampai punggung kaki Gunung Batu Karu. Oke, oke, Naik oke, gunung, oke, Bu. oke. Masya Iya, Allah. Bu, Bu, sampai Bu. ya ya. Mm-mm. Jadi memang dari real case-nya Bu Nyoman ini, Nggih. kondisi apapun itu sebenarnya akan berbalik menjadi lebih baik kalau kita bisa menerima gitu ya. Iya, betul. Tapi yang paling susah diterima itu kalau nggak punya uang sih Bu ya. Jadi intinya itu penyakitnya cepat sembuh itu karena saldonya masih banyak gitu ya. Karena Iya, uangnya masih banyak juga itu ada efeknya gitu. sepertinya ya. Nah, makanya saya nggak kuantun itu masalah keuangan loh, Mas Hendra, supaya nanti Oke, Tuhan ya, ya, oke. ya, ya, Aku saya geser ke sehat. Teh Febi. Gimana Teh Febi? Respon dari Bu Nyoman yang luar biasa ini. Teh Febi silakan. Masya Allah, speechless sih Mas. Dari yang tadi jatuh, terus dokter klaim 1 bulan lah baru normal. Nggih. Lalu Bu Nyuman menyadari bahwa di dalam dirinya ada yang tanpa batas. Ya, betul, Ada betul. kecerdasan semesta yang Semesta. luar biasa Iya, yang ada di dalam diri. Karena
di materi kita kan dibuka bahwa tubuh manusia itu terdiri dari 40 triliun sel. Iya. 40 triliun sel ini ternyata satu selnya itu dilihat oleh para ilmuwan, ternyata 99%-nya ruang kosong. Lalu ruang kosong ini berisi apa? Berisi kecerdasan semesta tanpa batas. Artinya apa, Mas? Ketika kita sadar bahwa di dalam diri kita ada yang tanpa batas, di luar tubuh kita juga ada yang tanpa batas, dan yang tanpa batas di dalam diri itu disambungkan lewat sadar nafas syukur. Sadar nafas syukur atau nafas itu adalah jembatan yang menyambungkan energi tanpa batas yang ada di dalam terhubung lewat nafas dengan energi yang tanpa batas yang ada di luar. Oke, aku potong sebentar. Silakan Mbak Susi, mau izin dulu live ya. Ya, Oke, Mbak boleh. Susi, silakan. Ya, terima kasih Mas Hendra atau Oke, Febi. Mbak. Assalamualaikum. Salam. Salam. Lanjut ya, Febi. Nah, kesadaran itu terbangun di Bu Nyoman bahwa ada yang tanpa batas. Akulah percikan ruhnya. Atau kalau kata di Hindu, Atma ya, Ya, Bu betul. Nyoman ya. Nggih. Akulah Atma, Atma. percikan ruh Tuhan, percikan Tuhan. Jadi ketika menyadari materi Bandan Revolution, cara berpikirnya udah melampaui tubuh, Mas. Oke. Udah melampaui tubuh, udah menyadari bahwa ada yang tanpa batas di dalam diri kita, yang berisi kecerdasan semesta tanpa batas. Kecerdasan inilah ketika Bu Nyoman menyadari, oh, ada kecerdasan di dalam diri. Dan ketika kita menyadari itu, kan di dalam kelas kita tuh sadar nafas syukur termasuk energi tanpa batas tentang kesehatan, Mas. Energi tanpa batas di dalam tubuh kita, dia masuk ke seluruh pembuluh darah, dia masuk ke seluruh sel-sel tubuh kita, dan kita sadari itu, regenerasi sel terjadi dalam kesadaran penuh bahwa ada yang cerdas di dalam. Tapi itu nomor 2 setelah Bu Nyoman sambut, terima, dan cintai realita yang gak enak dalam kehidupan dia. Karena selama ini kan kita menganaktirikan situasi yang gak enak. Ya, betul. Kalau sedih, gak nyaman, kesel, ditolak gitu. Kalau bahagia ada duit, disambut. Padahal ini kan dualitas kayak mata uang gitu loh, Mas. Ada dua sisi. Ada dua sisi gambar yang berbeda. Kehidupan kan seperti itu, ada kebahagiaan, ada kesedihan. Sambut dan terima. Kunci dari sehatnya tubuh, mau sakit apapun, mau tiroid, mau tadi kayak Bu Nyoman jatuh, terus ada yang cedera dan lain-lain. Bahkan yang lalu kita pernah cerita, ada salah satu orang tua yang anaknya tabrakan di Mesir saat itu, yang koma saat itu, dan kayak nggak mungkin ngebalikin anaknya pulang ke Indonesia, dan nggak tahu hasilnya. Ternyata dengan sadar nafas syukur, dengan menyadari ada kecerdasan tanpa batas di dalam tubuh anak atau siapapun yang sakit, dia yang patah itu tulangnya itu merekatnya lebih cepat. Begitupun yang terjadi sama Bu Nyoman. Dengan kesadaran akan bersyukur, dengan kesadaran dan aware bahwa di dalam itu udah ada yang tanpa batas. Kesadaran itulah yang akan memberikan power yang luar biasa kepada sel-sel tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dan itu luar biasa, ada di setiap orang. Untuk siapapun yang sakit, semangat, sehat ya. Ya, pasti. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan dari cerita Bu Nyoman, teman-teman yang sedang sakit tidak putus asa, tidak kehilangan harapan. Karena Bu Nyoman pun juga sudah membuktikan bahwa keajaiban itu emang benar-benar nyata gitu ya. Oke, nah selanjutnya Teh Febi, mungkin kita akan geser ke sahabat kita yang sudah berhasil punya bisnis baru gitu ya. Padahal awalnya belum ada bisnis sama sekali. Namanya adalah Bu Mira. Bu Mira ini kalau nggak salah dari Makassar kali ya? Yes, Makassar betul. Makassar ya? Bu Mira Makassar, batch 5. Oke, silakan Bu Mira mungkin bisa sharing cerita-cerita ke teman-teman, apa yang sudah dipelajari, apa yang mulai berubah setelah ikut kelas. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Febi, warahmatullahi. Pertama mau salam kangen dulu sama Mas Hendra ini.
karena dari dari 2020 di channelnya Pak Web itu memang sudah mencari-cari terus yang mana orangnya ini. Ternyata dengan TVB Most wanted baru ya. ketahuan. Iya. Ya, mohon izin TVB ini mau share. Ini niatnya share ini supaya teman-teman yang sempat mendengar nanti di luar sana itu punya semangat hidup lagi seperti apa yang aku rasakan. Jadi jauh sebelum ketemu sama TVB di tahun 2017 itu kami sekeluarga dikena musibah besar, yaitu eksekusi rumah. Yang tadinya rumah itu mewah, jadi tidak ada sama sekali, zero. Saat itu sampai detik ketemu sama TVB kelasnya, itu sama sekali tidak ada perkembangan sedikit pun. Situasinya tuh benar-benar mencekam, gelap, dan tidak ada pertolongan sama sekali. Dari kami 7 bersaudara pun tidak ada yang mampu menolong. Jadi goalsnya ketemu TVB itu, goals utama aku membantu meningkatkan atau menjalankan kembali usaha dan alhamdulillah mempunyai lagi usaha baru. Nah, singkat cerita, pertama kali dulu mau berterima kasih banget dengan TVB dan Mas Hendra nih, karena jujur sebelum ketemu TVB aku pernah belajar tasawuf dan pelajaran-pelajaran yang aku terima memang sama sekali belum bisa klik gitu. Nah, pada saat di sini keajaiban TVB yang luar biasa karena semuanya puzzle-puzzle yang kupelajari sebelum ketemu TVB yang tadinya rancu dan tidak tahu mau gimana, bingung juga bagaimana ini, apa ini tujuannya, siapa ini, diri saya, kenapa saya harus begini terus, belajar terus, orang sudah tua kayak gini, belajar terus, apa ini sebenarnya yang aku cari, kenapa nggak ketemu gitu. Nah, ajaibnya melalui ngaji Rose itu TVB benar-benar ajaib sekali. Karena cuma 1 minggu daily rutin itu yang 30 hari itu benar-benar membuahkan hasil yang benar-benar nyata dan tidak ada sama sekali sebelumnya. Jujur, kalau memang ada pasti nggak mungkin amazing seperti ini. Tapi karena memang nggak ada sama sekali sebelumnya, jadi rasanya memang sangat amazing, mind blowing, pokoknya semuanya berasa itu sudah baru kutemukan di TVB. Seluruh rasa yang kutemukan itu baru sama TVB. Cuman TVB tanda kutip juga bahwa tidak boleh aku melupakan guru-guru sebelum TVB seperti Abah yang mengajarkan aku tentang sikir nafas. Ternyata sikir nafas itu di TVB istilahnya sadar nafas syukur. Ternyata sama TVB, cuman waktu belum ketemu TVB nggak klik apa itu sikir nafas. Setengah mati aku mengerjakan itu tiap hari tapi nggak tahu apa artinya. Nah, setelah dengan TVB pertama kali itu karena semua istilah yang dari TVB tidak pernah sama sekali aku dengar dari manapun, tidak pernah. Jadi waktu itu Mbak yang diamanahkan dari TVB itu yang duluan menelpon untuk mengetes apakah sadar nafas syukurku sudah benar. Ternyata gagal terus dan aku nangis. Bagaimana ini? Kenapa gagal terus ini teh? Oh, kalau hasilnya Mbak Mira bilang pusing berarti itu belum katanya. Nah, setelah itu karena give up, aku menyerah deh. Tolong dong kasihkan kakak nih anunya. Bagaimana sebenarnya yang dimaui TVB ini. Nah, terus kasihlah itu yang videonya yang 46 breathing. Itu pun saat itu sama sekali tidak pernah aku dengarkan yang namanya, tidak pernah tahu yang namanya breathing itu. Nah, setelah disuruh dulu belajar melalui itu, nanti katanya kalau sudah berhasil baru telepon lagi kasih hasilnya. Nah, singkat ceritanya, sekarang TVB sudah ku tahu semua yang TVB ajarin itu semua sudah ku genggam semua dan sudah ku tahu semua. Ternyata kuncinya ada pada sabar, tenang,
menjaga vibrasi di atas 500 karena dulunya jujur